Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Kurniawan, NPM 1931040175, semester 3 kelas A, prodi Pemikiran Politik Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang tafsir tematik kontekstual global warming atau tafsir ekologi. Yang pertama, global warming atau pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, global warming ini merupakan masalah besar yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia dan makhluk hidup di bumi. Nah, akibat pemanasan global, yang pertama, terpengaruhnya hasil pertanian, yang kedua, hilangnya gletser, dan yang ketiga, punahnya berbagai jenis hewan. Kemudian, aktivitas yang dapat menimbulkan global warming mulai dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil industri maupun transportasi, kemudian aktivitas penggundulan hutan, serta aktivitas pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, beberapa aktivitas manusia ini ternyata menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada efek rumah kaca. Kemudian keadaan suhu bumi. Pada tahun 2015 tercatat peningkatan suhu bumi sudah mencapai 1 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka suhu bumi akan terus meningkat di setiap tahunnya. Bahkan diperkirakan akan meningkat sebesar 3-4 derajat Celcius pada akhir abad. Hal ini akan berdampak pada kondisi lingkungan yang semakin rusak dan tidak layak ditempati. Menurut IPCC, selama 3 abad terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 1 derajat Celcius. Kemudian dampak global warming dalam kehidupan manusia. Yang pertama, naiknya suhu bumi. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Dan yang ketiga, muncul berbagai peristiwa akibat cuaca ekstrim yang sering terjadi. Kemudian antisipasi dampak dari global warming dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia itu harus menyadari posisinya pada 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup, kemudian manusia sebagai pengguna lingkungan hidup, dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian, manusia harus menghindari sifat mubazir atau boros dalam menggunakan fasilitas yang ada di bumi dan menghindari sifat israf atau melampaui batas dalam mengeksploitasi alam. Kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan dan memperbanyak tanam-tanaman. Kemudian tafsir ayat-ayat lingkungan mengenai global warming. Untuk mengatasi krisis ini tentu memerlukan sebuah solusi, yaitu konsep hukum lingkungan secara lebih praktis dengan memberikan patokan dan regulasi mengenai hukum lingkungan yang berasaskan pada kemaslahatan. Nah, Al-Quran menjawab perdebatan faktor penyebab pemanasan global melalui surah Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Kemudian tafsir yang kedua, dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global ini sangat beragam, mulai dari berbagai jenis keanekaragaman hayati, kenaikan permukaan laut, hingga menyebabkan banjir yang luas. Karena dampak yang sangat luas ini, masyarakat dunia ini tersadar dan mengadakan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi pemanasan global. Fenomena-fenomena yang terjadi telah diprediksi oleh Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Kemudian prinsip menghormati alam, prinsip tanggung jawab, dan prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Itulah sedikit penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.